Yo kawan-kawan, kembali lagi dalam channel hobi kita. Kondisi cuaca lumayan panas. Sebelumnya habis turun hujan. Kawan-kawan, di sini saya barusan melakukan pemberian kapur dolomit ya, atau kaptan pada kebun alpukat saya. Mungkin kita saling berbagi informasi aja kawan-kawan. Pentingnya pemberian dolomit atau kaptan ya pada semua tanaman. Mungkin kawan-kawan sebagian mungkin tidak tahu fungsi dolomit itu apa. Di sini saya berbagi sedikit informasi kawan-kawan. Pentingnya pemberian dolomit pada semua jenis tanaman, terutama tanaman alpukat di kebun saya ini. Fungsi dolomit sendiri, selain mengembalikan unsur pH tanah ya kawan-kawan, dia juga berfungsi untuk menyuburkan atau mengembalikan unsur tanah ya. Mungkin tanah sebelumnya kurang subur atau tanahnya kurang asam, nanti setelah pemberian kapur dolomit tanahnya kembali subur. Jadi selain mengembalikan unsur atau menetralkan unsur tanah, dia juga bagus untuk kesuburan atau istilahnya apa ya, istilahnya kalau di petani itu kembali istilahnya pemberian nutrisi lah bagi tanaman yang mungkin sebelumnya atau dengan daerah tertentu mungkin curah hujan yang terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan tanah menjadi asam. Jadi berdasarkan pengalaman saya kawan-kawan, ada baiknya setiap tahun itu dilakukan pemberian dolomit ya, karena sangat bagus untuk pertumbuhan pada tanaman tersebut. Karena kalau tidak dilakukan pemberian kapur pada semua tanaman ya, itu juga kurang bagus. Karena mungkin banyak yang tahu atau yang sudah tahu fungsi kaptan itu untuk menetralkan, mungkin hampir menetralkan pH tanah ya kawan-kawan. Tapi sedikit informasi lagi, pemberian kaptan juga jangan dibarengi dengan pupuk kimia kawan-kawan ya. Karena kalau diberi barengan, nanti pupuk kimia tersebut senyawanya nggak berfungsi. Jadi saya sarankan minimal setelah pemberian pupuk kimia itu dikasih jeda sekitar 40 hari atau 35 hari setelah pemberian pupuk kimia, baru dilakukan pemberian kaptan ya. Nah, inilah
pohon atau kondisi tanah yang setelah saya lakukan pemberian kaptan. Mudah-mudahan nanti setelah pemberian kaptan ini pohon alpukatnya kembali sehat, kembali hijau, dan juga memberi hasil buat saya selaku petani alpukat ya. Biasanya pemberian kaptan ini dilakukan sebelum musim penghujan ya. Jadi buat antisipasi nanti mungkin curah hujan terlalu tinggi, kita sudah melakukan pemberian kaptan. Jadi ketika turun hujan yang lumayan deras atau lumayan setiap hari, sudah ada istilahnya backupan ya, tanahnya sendiri, jadi nggak terlalu asam. Terlalu asam juga mungkin kawan-kawan, sama halnya seperti petani sawit, perlu juga biasanya tanah gambut itu mereka melakukan pengapuran itu fungsinya untuk mengembalikan pH tanah karena tanahnya terlalu asam. Pemberian dolomit itu juga nggak bagus, 1 bulan sekali minimal ya, setahun 2 kali boleh lah ya, tapi jangan dilakukan terlalu dekat, misalnya sebulan sekali itu juga nggak bagus ya, karena nanti nggak baik juga buat pertumbuhan. Mungkin kawan-kawan yang bisa kasih masukan silakan. Saya di sini berdasarkan atau berbagi pengalaman sedikit aja. Gitu aja kawan-kawan, jangan lupa dukung channel ini, jangan lupa like, subscribe-nya ya, biar channel kita tumbuh berkembang ya, untuk saranan kita berbagi informasi buat petani alpukat. Salam petani alpukat, jangan nyerah. Saya pun juga saat ini masih menunggu proses dari apa yang saya lakukan. Semoga nanti lebih berbagi informasi tentang gimana perkembangan atau pertumbuhan alpukat di kebun saya. Ini mungkin kawan-kawan bisa lihat, ini salah satu aligator. Dulu saya beli, pada video sebelumnya masih kecil, tapi sekarang kondisinya luar biasa. Ongkoknya juga udah gede, lumayan. Oke, itu aja kawan-kawan, sedikit informasi ya, pentingnya pemberian dolomit pada semua jenis tanaman ya. Mungkin ada kurangnya dalam saya menyampaikan atau suara saya, boleh kasih saran ya. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi nanti kita di video-video berikutnya di channel hobi kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat siang semuanya.